Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NIM 118180056. Saya dari jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Pramuka. Adapun judul yang saya ambil yaitu keterampilan pramuka yang meliputi keterampilan baris berbaris, keterampilan P3K, keterampilan sandi, dan smartphone dan api unggul. Langsung saja saya akan membahas yang pertama itu keterampilan pramuka. Ya, baik, di sini adalah keterampilan berpramuka ini asal dari kata terampil yang bermakna cakap dalam menyelesaikan tugas. Nah, sedangkan pengertian keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan berpramuka ini adalah keterampilan yang didapat dalam kegiatan yang mungkin saja dapat menjadi pelajaran bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan hidup. Keterampilan berpramuka ini juga yang diberikan disesuaikan dengan usia, lama kegiatan diikuti, dan kualitas pembina. Keterampilan berpramuka didapat seorang pramuka. Contohnya anggota dewasa muda, dan anggota muda. Dari kegiatan kepramukaan yang diikutinya selalu sikap untuk dimanfaatkan sewaktu-waktu dalam menghadapi rintangan, hambatan, dan tantangan. Penguasaan keterampilan kepramukaan tergantung pada yang pertama, golongan usia pramuka, dan yang kedua, berapa lama pramuka tersebut mengikuti kegiatan kepramukaan, dan yang ketiga, bagaimana kualitas pembina dan keseriusan dalam berlatih. Adapun keterampilan pramuka yaitu yang pertama, pantun pramuka. Contoh pantunnya itu yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, jalan-jalan ke istana boneka. Dan yang kedua, lagu-lagu pramuka. Adapun lagu-lagunya itu kalau suka hati. Yang kedua, himne pramuka. Yang kedua, jenis-jenis keterampilan pramuka. Keterampilan kepramukaan dapat dikelompokkan sebagai yang pertama, keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual ini adalah keterampilan sikap dan perilaku seseorang pramuka yang dalam kesehariannya mencerminkan perwujudan pengalaman. Dan yang kedua, keterampilan emosional. Keterampilan emosional ini adalah keterampilan menata dan menguasai emosi. Dan yang ketiga, keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial ini keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan. Dan yang keempat, keterampilan fisik. Keterampilan fisik ini keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal dalam mengatasi tantangan rintangan. Dan yang kelima, olahraga dan keterampilan mengemudi. Sesungguhnya keterampilan fisik ini dapat karakter latihan senantiasa tetap bersenyawa dengan jenis keterampilan yang lain. Dan yang keenam, keterampilan mengenal alam. Keterampilan mengenal alam ini antara lain kita mengenal kabut, matahari, binatang, tanaman. Yang ketujuh itu keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini keterampilan yang timbul karena dorongan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang kedelapan, keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual ini yang diberikan dalam kepramukaan yaitu peningkatan daya nalar anggota pramuka yang berkaitan dengan oriented training. Langsung saja saya akan memasuki pembahasan yang kedua yaitu baris berbaris. Di sini pengertian baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan pada terbentuknya yaitu perwatakan tertentu. Sikap lahir yang diperoleh adalah ketegaran, keseragaman, ketangkasan, kesinggapan, kelincaran kehidupan, keterampilan, tanggapan, ketertiban. Yang pertama itu masuk dan tujuan peraturan baris berbaris. Maksud dari PBB
dual dibagi menjadi dua. Yang pertama, maksud umum adalah suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban. Dan yang kedua, maksud khusus adalah menanamkan rasa disiplin, mempertebal rasa semangat bersama. Adapun tujuan dari PBB, yang pertama, guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tegas, rasa persatuan disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengharapkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menggunakan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat mengakibatkan kesatuan. Adapun gerakan-gerakan dalam peraturan baris berbaris, yang pertama itu adalah aba-aba. Aba-aba ini adalah perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin oleh untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Ada 3 macam aba-aba, yaitu yang pertama aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Dan yang kedua, gerakan pada PBB. PBB terdiri dari 2 gerakan, yaitu gerakan di tempat dan gerakan berjalan. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat 2 gerakan tersebut. Gerakan keempat, gerakan sempurna, hormat, lancang kanan kiri, lencang depan, berhitung, hadap kanan kiri, hadap serong kanan kiri, balik kanan, istirahat di tempat, Dan yang masuk pembahasan ketiga, yaitu tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Tujuan dari P3K ini adalah sebagai yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Dan yang kedua, yang pertama, memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban. Dan yang kedua, melaksanakan resusitatis jantung dan paru-paru kalau perlu. Dan yang ketiga, mencari dan mengatasi pendarahan. Pencegahan cacat yang lebih berat, mengubah kondisi memburuk. Yang pertama, mengadakan diagnos, dan yang kedua, menangani korban dengan prioritas yang logis, dan yang ketiga, memperhatikan kondisi atau keadaan penyakit yang tersembunyi. Dan yang ketiga, menunjukkan penyembuhan. Yang pertama, mengurangi rasa sakit dan rasa takut, dan yang kedua, mencegah infeksi, dan yang ketiga, merencanakan pertolongan medis serta transportasi korban dengan tepat. Adapun prosedur pertolongan pertama pada korban P3K sangat penting untuk mengetahui tahap-tahap pemberian pertolongan pertama, terutama pada keadaan yang berbahaya jiwa, misal di mana denyut jantung dan penapasan telah diberhenti, pendarahan, tersedak, tenggelam, dan keracunan. Terhadap tahapan-tahapan penting dalam P3K pada keadaan gawat darurat, berikut pertolongan pertama dengan urutan sebagai berikut. Ingat, bila pernapasan berhenti dalam 2 atau 3 menit akan terjadi kerusakan otak, dan dalam 4 sampai 6 menit akan terjadi kematian. Bila
Yang pertama, bila mungkin minta orang lain untuk memanggil dokter, ambulan sementara Anda melakukan pertolongan pertama. Dan yang kedua, periksa pernapasan. Bila berhenti, segera mulai dengan pernapasan mulut ke mulut. Dan yang ketiga, periksa dadanya pendarahan hebat. Bila ada, hentikan pendarahan. Baik, saya akan masuk dalam pembahasan keempat, yaitu keterampilan sandi. Adapun pengertian keterampilan sandi ini, sandi di dalam kepramukaan merupakan salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik, baik pramuka saja, baik bagi peserta didik, baik pramuka siaga, penggalangan, penegak maupun pendera, karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsekuensi. Yang kedua, macam-macam sandi pramuka. Yang pertama, sandi Morse. Sandi Morse atau sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal. Yang kedua, sandi ular. Sandi ini tanpa kunci, tetapi kelompok huruf yang jumlahnya sama mudah merupakan kunci. Yang ketiga, sandi koordinat merah putih. Sandi koordinat disebut juga sebagai sandi gudep, sedia karena sering menggunakan kata gudep sedia sebagai kata kuncinya. Dan yang keempat, sandi angka. Sandi angka adalah sandi yang memakai kode angka. Yang kelima, sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Ya, baik, langsung saja ke pembahasan ke-5, yaitu keterampilan semaphore. Pengertian keterampilan semaphore ini adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Yang kedua, sejarah semaphore. Semaphore merupakan program ditemukan oleh Dijaksara, seorang ilmuwan dari Rotterdam, Belanda pada akhir tahun 1990. Semaphore ini adalah salah satu bentuk isyarat menggunakan sebuah bendera yang biasa digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Dan yang ketiga, semaphore modern. Kini semaphore menggunakan dua buah bendera yang terbentuk persegi yang akan digunakan oleh petugas pengirim sinyal untuk menggerakkan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi angka dan huruf. Dan yang keempat, kegunaan semaphore. Kegunaan semaphore ini adalah untuk menyampaikan berita jarak jauh. Sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pikiran, kedua dilihat dengan mata. Dan yang kelima, prinsip semaphore. Dua proses bisa saling berkaitan atau menentukan sebuah proses yang lain dengan menggunakan sinyal. Dan yang keenam, prosedur mengirim, menerima isyarat. Dan yang ketujuh, cara mudah belajar semaphore. Agar mudah dalam belajar semaphore, kita harus belajar berseri, sedikit demi sedikit, dan tambah hadapan, dan harus dipraktekkan. Langsung saja saya akan pembahasan ke-6, api unggul. Pengertian dari api unggul ini adalah api yang sengaja dinyalakan di luar ruangan menggunakan bahan bakar berupa kayu, ranting, dahan, jerami, atau daun kering. Api unggul merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Api unggul dapat diikuti oleh pramuka, panggalang, dan pandera, sedangkan pramuka siaga tidak diperbolehkan mengikuti api unggul karena faktor sebagai berikut. Yang pertama, cuaca malam hari di alam terbuka sangat rawan bagi kesehatan anak usia siaga. Dan yang kedua, anak usia siaga belum mampu mengendalikan diri sendiri
diri sendiri sangat mengkhawatirkan bila mengikuti api unggun. Dan yang ketiga, kegiatan api unggun untuk anak siaga dapat disahakan pada siang hari dalam bentuk pesta siaga, panggung gembira, gerak, lagu, dan sebagainya. Adapun nilai pendidikan api unggun, yang pertama mempererat persaudaraan, dan yang kedua memupuk kerjasama atau gotong royong, dan yang ketiga menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri, dan yang keempat membuat suasana kegembiraan dan kebebasan, dan yang kelima mengembangkan bakat dan kreativitas, dan yang keenam menumpuk disiplin bagi penonton dan pelaku. Adapun tata cara melaksanakan api unggun, yang pertama, tempat diselenggarakan api unggun ialah di medan terbuka berupa lapangannya cukup luas, tanahnya kering dengan permukaan rata. Dan yang kedua, bila api unggun diselamatkan di lapangan yang terumput yang tumbuh dengan baik. Dan yang ketiga, keterampilan api unggul tidak boleh terlihat bekasnya. Adapun sisa kayu dan api harus dipindahkan, tampak harus berisi kembali. Dan yang keempat, tidak merusak lingkungan. Adapun macam-macam api unggun, yang pertama bentuk piramida segitiga, dan yang kedua bentuk piramida segi empat, bentuk pagoda tegak, bentuk pagoda roboh, bentuk kursi. Yang ketiga, acara api unggun. Pada acara api unggun, peserta didik menciptakan suasana kegembiraan dengan jalan keterampilan kreasi seninya berupa musik, gerakan, dan lagu, wataknya sandiwara, dan lain-lain. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yaitu keterampilan kepramukaan merupakan ciri khas seorang anggota pramuka yang hendaknya dipelajari, dipahami, dan dikuasai oleh setiap anggota pramuka, baik dia sebagai siaga, penggalang, penegak, pembina, pamong saka, pelatih, maupun andalan dan gerakan. Pramuka ini juga adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti karya muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebuah bagian anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Kelompok pramuka yang lain yaitu pembina pramuka, staf kartir, dan majelis pembina pramuka. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di dalam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan yang sasaran akhirnya membentukkan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Mungkin demikian presentasi makalah persyaratan UAS dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.